Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aku samar kulek suaranya cilik rek. Ya apa kabar guys? Apik ya guys ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi ke-26 Maret 2024. Enggak, video ini buat tayang besok, tanggal 27 Maret 2024. Kabarnya sehat semua ya orang baik? Alhamdulillah. Gimana puasanya, masih semangat? Masih dong Mas Tulus. Selamat menantikan waktu berbuka ya saudaraku ya. Besok mungkin tayang tanggal 27 buat jam-jam ya antara jam 4 jam 5 sore lah. Sambil nemenin kalian nunggu waktu berbuka puasa, nunggu kalian ngabuburit. Kenapa Mas Tulus kok nggak live kayak biasanya? Karena besok harus ada yang diurus temen-temen. Brimonya nggak bisa dibuka. Notifikasi ada lewat SMS masuk, ada transfer gitu. Tapi untuk notifikasi yang lain tidak ada, kemudian Brimonya nggak bisa dibuka. Jadi Mas Tulus ini makanya bikin taping buat tayang besok. Besok Mas Tulus harus ngurus ke BRI. Jadi takutnya gini teman-teman, ini kan lagi bentrok ya. Banyak orang-orang yang lagi ngantri juga mau penukaran uang baru yang mau buat THR itu loh. Jadi takutnya Mas Tulus nanti terbengkalai atau maksudnya adalah lebih ngantri daripada sebelumnya. Jadi saya lebih prepare dari sekarang buat melakukan ini atau buat mempersiapkan segala sesuatu. Namanya duitnya orang, nanti kalau ada apa-apa Mas Tulus malah aduh jangan. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya, karena terakhir itu saya beberapa kali salah memasukkan password, kemudian juga sudah mengajukan OTP, tapi saya salah input, jadi akhirnya terblokir dan harus datang ke customer service gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa toh walaupun Mas Tulus nggak live. Oh nggak apa-apa. Karena Mas Tulus itu emang orangnya kayak gini ya, ngangenin. Jadi kalian jangan sampai kangen, jangan sampai ngerasa nggak apa namanya nggak bisa hidup tanpa Mas Tulus. Walah lebay banget sih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton saya ucapkan salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang baru atau yang lama kalau belum support Mas Tulus, terus mau ikhlas support Mas Tulus, terus mau ikhlas support Mas Tulus, caranya gampang. Cek kolom subscribe-nya, sudah di-subscribe apa belum? Kalau belum, subscribe dulu, loncengnya dihidupkan, tombol like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, sama satu lagi, dibantu untuk tidak skip iklan yang pendek, yang panjang boleh, yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Terima kasih yang sudah support Mas Tulus, semoga berbalas dengan rezeki dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat
selesai masalahnya, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang mudah-mudahan hutangnya endang lunas, yang sedang kurang baik keadaannya sekarang, bismillahirrohmanirrohim, Mas Tulus doakan semoga jenengan segera membaik keadaannya, apapun jenisnya, amin 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 ya robbal alamin. Semangat, 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 semangat. Yang pasti harus semangat ya. Di video ini Mas Tulus akan bahas sesuatu yang diminta sama teman-teman sudah cukup lama, teman-teman. Satu virus yang sebelumnya itu apa sih tadi aku sudah sempat screenshot karena penyebutannya susah ya. Virus yang dari Cina itu namanya pneumonia. Itu juga masih beredar sampai sekarang. Ditambah lagi ada kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan akan munculnya atau sudah merebaknya kembali ya, merebak kembali flu Singapura yang akan bisa banyak menyerang anak-anak. Diprediksi bisa menyerang anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga orang dewasa yang terjangkiti oleh virus flu Singapura. Apa sih sebenarnya flu Singapura ini? Apa pesan Eyang terkait dengan ini? Karena sebelumnya juga beberapa kali yang sudah menyampaikan clue terkait dengan sakit yang menyerang anak-anak ya. Masih ingat ya video Mas Tulus yang sebelumnya bahas terkait dengan orang-orang yang sakit, justru yang diambil adalah anak-anak di bawah umur. Nanti kita akan coba bahas ini secara detail. Semoga manfaat. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku, hari Jumat 29 Maret 2024 kita pasrahkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita minta sama Allah satu hal. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita di bulan Ramadan ini Masya Allah izinkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, saya masih butuh bantuan teman-teman. Mungkin sedang ada kelonggaran rezeki, berapapun boleh ya. Silahkan kalian transfer. Aku masih belum tahu jumlah nominalnya ya teman-teman. Karena sampai hari ini tanggal 26, terakhir sih aku lihat mungkin yang 2 jutaan itu ya. Tapi saya masih belum update lagi karena baru besok akan ngurus ke BRI, jadi saya belum paham. Teman-teman yang masih pengen bantu caranya gampang, cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Riyanto. Transfernya boleh, minimalnya 12.000, maksimalnya unlimited. Ayo dong teman-teman dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ijabah sedekah nasi box kita ada di bulan Ramadan ini. Katakan amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi juga, waktunya masih sangat panjang jadi masih aman sedekah buminya. Silahkan cek kolom komentar paling atas, rekeningnya Permata atas nama Tulus Riyanto. Saya mendapatkan waktu sampai September, tetapi kalau memang ini waktunya dalam waktu dekat memang sudah Allah izinkan cukup, berarti saya juga harus selenggarakan sedekah bumi untuk Nusantara. Jadi sedekah bumi masih ada satu lagi tahun ini, kita masih punya agenda sedekah bumi lagi. Dan untuk saat ini masih belum terkumpul. Nanti kalau dana yang teman-teman bantu sudah terkumpul dan sebelum bulan 9 ternyata sudah terkumpul, saya akan segera gelar di bulan 9. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan Allah kabul. Katakan amin dong. Amin. Dungone jenengan itu luar biasa ya. Paling tidak jenengan mengaminkan, Allah dorong jadi kabul, Allah gerakan setiap orang untuk membantu. Tapi rahasia Allah sekali lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Allah akan membantu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Semuanya tanpa terkecuali untuk yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali untuk semuanya. Semoga Allah kabul. Sedekah nasi box masih Mas Tulus buka sampai tanggal 29 ya teman-teman. Jadi karena masih panjang waktunya, kami baru akan bagi mungkin sekitar jam 4 sore. Jadi waktunya masih panjang. Mas Tulus masih open donasi nasi box sampai di jam 2 sore di tanggal 29 Maret 2024. Jadi kalau teman-teman punya rezeki lebih, masih ada yang mau ngelebihin lagi, mau memperbanyak, boleh saja. Silahkan transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Riyanto. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Hanya matur nuwun terima kasih. Mudah-mudahan sedekah jenengan Allah terima, Allah tukar dengan pahala sesuai dengan yang jenengan niatkan. Amin.
Juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah lagi, juga bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga hajat-hajat baiknya jenengan segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Saya yakin dan percaya orang-orang yang mudah sedekahnya, orang-orang yang mudah membantu orang lain, pasti juga akan Allah mudahkan rezekinya. Amin. Jadi matur sembah nuwun. Nggih. Teman-teman yang pesan minyak bidara, saya infokan lagi sebelum bertanya, silahkan kalian bisa cek di video packingnya dulu. Fahami dulu jenisnya, pengobatannya apa saja, kemudian berapa mili, harganya berapa, cara pemesanannya bagaimana, ya cara pemakaiannya juga. Tonton video Mas Tulus pas lagi packing. Oke, setelah ditonton, difahami, langsung pesan. Pesannya juga harus lengkap. Nama, alamat lengkap, nomor HP, nama penerimanya siapa, kemudian kode pos dan juga RT RW. Blok dan juga nomor rumahnya. Ini juga harus jelas, nggih. Pesannya kemana Mas Tulus? Langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 di kolom deskripsi. Ya, ingat ya, Mas, saya pesen 3, alamatnya ini, namanya ini, nomor HP ini, alamatnya ini. Langsung to the point saja. Jadi tidak memperpanjang waktu ya. Silakan langsung ke kolom deskripsi sekarang juga. Yang sudah pesan terima kasih. Semoga manfaat jadi obat. Jodoh dadi tombo teko loro lungo. Amin. Matur sembah nuwun. Sorry. Kok aku gini tuh, virus yang sebelumnya mau saya bahas sebetulnya itu adalah virus pneumonia. Ya Allah, susah banget namanya ya. Ini virus dari Cina dan diklarifikasi oleh beberapa ahli kesehatan bahwa virus ini bukan dari mutasi dari virus COVID, teman-teman. Jadi virus ini sudah ada sebelumnya dan kembali merajalela, dan konon katanya ada beberapa kasus virus Cina ini yang sudah sampai di Indonesia dan saya masih belum tahu, dapat updatean lagi. Dan sekarang sudah ada info tingkatkan kewaspadaan terkait dengan yang namanya flu Singapura. Walaupun namanya flu Singapura, sebetulnya ini bukan flu, teman-teman. Jadi ini sejenis penyakit kaki, mulut, dan juga tangan. Jadi penyakit kaki, tangan, dan juga mulut yang memang terdampak di mulut, kemudian di tangan, dan juga di kaki. Dan diprediksi di tahun lalu, setiap tahun flu ini ada di setiap bulan April dan juga Mei. Ya, faktor yang mempengaruhi kenapa kok virus ini munculnya selalu di April dan Mei masih dilakukan penelitian sampai sekarang ya teman-teman ya. Secara garis besar juga sama, flu Singapura ini juga bukan mutasi dari COVID. Jadi kalau misalnya ada info-info yang kurang valid, bilang kalau flu Singapura itu juga termasuk COVID, ini juga salah ya. Tidak seperti itu. Dan di Indonesia, korban terbanyak atau kasus penemuan flu Singapura terbanyak ini dideteksi terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat, dekat dengan Jakarta. Untuk beberapa minggu belakangan di data itu muncul kasus flu Singapura cukup banyak di wilayah Depok. Jadi teman-teman yang punya anak-anak di bawah umur 5 tahun harus hati-hati. Apakah virus ini sebetulnya berbahaya? Apakah virus ini mematikan? Dan bagaimana cara penanggulangannya? Saya sedikit menyampaikan dari hasil yang saya baca ya teman-teman. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Sebetulnya virus ini sangat kecil kemungkinan apabila sampai menimbulkan kematian. Tetapi pada kasusnya, kenapa virus ini diwaspadai? Karena virus ini gampang sekali menular ya. Dari feses, kemudian dari air liur, bahkan dari ludah, kemudian dari ingus, dan juga dari cairan-cairan yang keluar dari tubuh si anak. Dan anak ini menularkan kepada orang yang lebih dewasa juga sangat mungkin. Yes,
penyakit ini akan cenderung menyerang anak di bawah 5 tahun. Paling banyak kasusnya ditemukan kepada anak di bawah umur 5 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan juga antara 15 sampai di 0 tahun. Kemudian juga ada beberapa kasus ini juga sempat menyerang salah satu influencer Indonesia ya, yang pilot-pilot itu loh teman-teman, juga dikabarkan juga sedang terjangkit yang namanya flu Singapura. Jadi sebetulnya bukan cuma anak-anak saja, walaupun lebih cenderung ke anak-anak. Secara garis besar tidak mematikan teman-teman, tetapi ada beberapa kasus yang sangat-sangat langka ya. Mungkin 1000 banding 1 ada yang terjangkit virus flu Singapura ini sampai meninggal dunia. Ya, jadi kalau secara pengobatan tidak ada pengobatan khusus, sama seperti flu-flu seperti biasa kayak batuk, flu dan lain sebagainya. Virus ini sebenarnya akan hilang 7-14 hari kemudian setelah masa inkubasi, tergantung dari imun dari si orang yang terjangkit flu tadi. Jadi sudah ada vaksinnya juga, tapi teman-teman juga harus tahu cari legalnya seperti apa persyaratan untuk vaksin terkait dengan flu Singapura ini, walaupun secara garis besar pemerintah belum mengedepankan atau belum memberikan ini secara reguler kepada semua anak yang ada di Indonesia. Tetapi ini menurut saya juga patut diwaspadai ya teman-teman ya. Jadi simpelnya adalah tetap jaga kebersihan. Nularnya bisa dari luar biasa. Kenapa munculnya di Singapura? Sebetulnya virus ini bukan dari Singapura ya teman-teman. Tetapi pertama kali muncul kasus luar biasanya di Singapura. Sehingga meluaslah orang taunya flu Singapura. Padahal bukan di Singapura saja ditemukannya. Seperti itu. Walaupun ini hanya virus yang tidak berbahaya, tetapi gejalanya itu bisa juga sampai ke demam. Karena tadi saya bilang, walaupun namanya flu Singapura, ternyata tidak flu semuanya. Tetapi ada pelentingan atau ruam di kulit yang kemudian menimbulkan cairan. Nah, cairan yang meletus tadi bisa juga ngelebar lagi. Kayak cacar api, teman-teman. Ya, kurang lebih kayak gitu setelah aku cari tahu terkait dengan flu Singapura ini. Jadi bisa luka di bagian mulut, sariawan segala macam. Di tangan juga bisa ruam, kemudian melenting-melenting gitu. Bahasa Indonesianya melenting itu apa ya? Beruntusan nggak Borek bahasa Indonesianya? Aduh, melenting lah pokoknya. Jadi kandungannya itu air, persis kayak cacar api yang panas gitu, sampai bikin demam dan bahkan susah makan. Kenapa? Karena di mulut juga terjangkit virus tersebut sehingga mengakibatkan yang namanya sariawan. Kalau mau ada yang nambahkan info, boleh loh tulis di kolom komentar. Mas Tulus malah seneng biar tambah info buat yang lain ya. Lalu, apa kata Eyang terkait dengan hal ini? Diprediksi ini akan marak di April dan juga Mei 2024. Karena di tahun lalu juga naik kasusnya. Di tahun-tahun sebelumnya, kasus flu Singapura selalu naik di bulan April dan juga Mei, teman-teman. Jadi siap-siap, hati-hati ya. Karena sekarang juga saya sudah banyak terima info dari teman-teman subscriber yang mengatakan kalau anak saya sakit Mas Tulus, anak saya sedang kurang sehat, anak saya juga sedang kurang bagus. Nah teman-teman, kalau mau cari info terkait dengan flu Singapura, tetap dengan info yang up to date. Kemudian yang terverifikasi atau info yang benar, bukan dari berita-berita hoak yang beredar. Supaya teman-teman tidak salah terka atau teman-teman juga salah duga. Ya, Eyang memperingatkan ini sebelumnya dan ternyata dari Dinas Kesehatan juga mengingatkan bahwa ini juga sangat mungkin terjadi atau mewabah lagi di bulan April dan juga Mei. Ini di akhir-akhir Maret saja kasusnya sudah mulai melonjak. Kita mau cari jalur, saya mau menyampaikan apa sih sebetulnya kalau misalnya ada tolak balaknya atau ada pengobatan versi Eyang, ini apa? Tetapi saya sarankan kalian menggunakan media kesehatan ya, menggunakan media medis atau pengobatan secara medis. Tanya ke dokter apakah penanganannya. Jadi pengobatannya juga belum ada obat khusus. Jadi kayak misalnya demam, yang dihajar demamnya atau yang kita obati demamnya. Kalau ruam, ya ruamnya yang diobati. Jadi secara khusus pengobatan terkait dengan flu Singapura ini tidak ada atau belum ada karena ini hanya semacam virus yang mungkin hanya berada di tubuh kita, di tubuh manusia yang terjangkit itu mungkin 7-14 hari saja. Seperti yang kita tahu ya, inkubasi juga seperti itu. Nah,
Kalau dari yang disampaikan Eyang kan beberapa kali juga yang menyampaikan bahwa kejadian seperti ini juga sangat mungkin. Akan banyaknya orang sakit di bulan Ramadan, kemudian juga banyaknya orang-orang yang dalam tanda kutip malah yang memberikan clue bahwa banyak orang yang wafat di bulan Ramadan. Kemudian sebelumnya, jauh sebelumnya yang juga memberikan clue terkait dengan penyakit yang bisa menyerang anak-anak di bawah 15 tahun. Masih ingat? Silahkan cek video lama Mas Tulus yang sudah mengingatkan terkait dengan virus ini. Dan virus ini ternyata diprediksi dan betul-betul ada, teman-teman. Dan ini adalah salah satu hal kebetulan yang disampaikan yang Lukito kepada saya. Dan saya sudah sampaikan ke teman-teman dan inilah detailnya. Ya, pemerintah mengingatkan kewaspadaan kita terkait dengan virus flu Singapura, yang juga mengingatkan terkait dengan virus ini yang akan bisa lebih menyerang anak. Tetapi sebenarnya kalau yang disampaikan yang Lugito ini menurut saya lebih mengerikan ya teman-teman, karena virus ini akan diawali dari anak-anak. Kalau dari versi yang disampaikan yang Lugito ya, beliau menyampaikan bahwa ini akan diawali oleh anak-anak kemudian bisa menyerang ke orang yang lebih dewasa atau orang tuanya atau orang yang merawatnya. Jadi virus ini itu akan diawali dari anak-anak, akan berkembang ke orangnya lebih dewasa, walaupun kasusnya itu juga sangat jarang. Apalagi yang bilang kalau akan banyaknya anak-anak yang dalam tanda kutip naudzubillah min dzalik meninggal terkait dengan virus ini. Dan virus ini apakah flu Singapura atau virus yang lain atau COVID yang berkembang lagi, saya juga tidak bisa memastikan, tetapi memang Eyang sudah menyampaikan ini. Dan ini akan bisa menjangkit dari dari anak kecil menuju ke orang dewasa. Ini penyampaian yang Lukito, teman-teman. Jadi aku harap untuk hati-hati. Kasusnya memang sangat jarang, tetapi di Indonesia sudah ditemukan terkait dengan kasus orang dewasa yang terjangkit flu Singapura. Jadi hati-hati. Paling dominan flu Singapura yang menjangkit atau terjangkit atau menular kepada orang dewasa ini bisa ditularkan oleh orang lain. Karena ini mudah sekali nularnya. Khususnya ini dari anak menuju ke orang tua atau dari anak kecil menuju ke orang yang lebih dewasa usianya. Justru akan bisa tertular. Nah, penyampaiannya yang juga sama. Bahkan akan banyaknya orang wafat di bulan Ramadan. Ini juga salah satu clue yang sudah disampaikan di awal Ramadan kepada kita semua. Terkait dengan hal yang disampaikan ini juga memang hal yang perlu kita waspadai kalau misalnya ternyata virus ini yang dimaksud Eyang ya. Jadi ada beberapa poin yang harus diselamatkan. Salah satunya adalah kebersihan di hadapan sang anak, karena kadang-kadang penyelamatan kalian terhadap penyelamatan bahasa gue apa ya, hal yang harus diterapkan kepada sang anak ini kan satu, dan lagi kita tahu virus ini berasalnya dari sesuatu yang jorok atau dari sesuatu yang memang timbul dari sesuatu yang tidak bersih. Jadi terapkan kepada anak-anak kita untuk lebih menjaga kebersihan. Nah, hal-hal yang disampaikan yang Lukito yang bisa menjadi penolak bala terkait dengan virus ini, terkait dengan virus yang akan menyerang anak-anak ini, mungkin salah satunya adalah virus yang di Cina, kemudian juga virus Singapura atau flu Singapura ini. Apakah ini juga masuk akal? Silahkan kalian cerna sendiri. Yang pertama, sebetulnya yang harus diperbaiki, konon katanya disampaikan yang Lukito adalah orang tuanya sendiri, khususnya dari orang tua laki-laki. Jadi mau percaya mau tidak, koneksinya ada atau tidak, tetapi kepala keluarga yang menjalankan sesuatu yang dalam tanda kutip salah, ini juga akan bisa mempengaruhi, akan bisa terpengaruh ke kondisi kesehatan anak kita. Bagaimana ceritanya ketika orang tuanya melakukan kesalahan, anaknya yang menjadi korban. Ini juga salah satu hal. Nah, nanti akhirnya karmanya ini proses yang disampaikan Eyang ya, teman-teman. Karmanya dari si anak ini sakit kemudian akan beranjak ke orang tuanya, akan menyerang orang tuanya. Ini juga salah satu hal yang disampaikan yang Lukito. Jadi
salah satu hal yang bisa diperbaiki dari dini, selain ini teman-teman, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi, oh harus ke medis, harus ke dokter. Saya sudah menjelaskan, harus ke medis. Di luar medis, di luar penanganan dokter, salah satu psikis yang harus diperbaiki adalah hubungan dari orang tuanya itu sendiri. Khususnya adalah karma dari yang kepala keluarga lakukan. Contohnya, misalnya kepala keluarganya ibunya, mungkin cara mencari rezekinya kurang pas atau bapaknya mungkin kurang sesuai. Nah, ini juga menjadi karma untuk si anak, kemudian sakit bahkan bisa menular ke orang tuanya. Prosesnya seperti itu. Jadi pengobatan yang paling dominan dilakukan selain kesehatan atau faktor pendorongnya adalah orang tuanya harus memperbaiki siklus hidupnya. Dari kebersihannya, dari cara mencari rezekinya, dari cara dia berperilaku, dan lain sebagainya. Ada karma dalam tanda kutip yang akan mengarah ke anak ketika kepala keluarga atau orang yang mengais rezeki yang dimakan sama si anak ternyata tidak pas cara mengais rezekinya. Ini yang disampaikan yang Lukito. Secara garis besar juga ada panduan yang disampaikan yang nopo kalau ini ya. Mandi dengan air garam ditambahkan juga dengan janur. Nah, ada satu tambahan di sini yang sepertinya juga akan susah didapatkan karena daun yang dimaksudkan Eyang ini juga agak susah ya. Kalau di Jakarta malah nggak ada. Kalau di kampung saya banyak. Teman-teman tahu daun beluntas nggak? Daun luntas. Awalnya saya nggak tahu daun ini apa, tapi setelah Eyang kasih tahu iki loh daunnya. Jadi anak-anak ini boleh dimandikan dengan air garam yang hangat. Ini versi Eyang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ditambahkan daun luntas. Daun beluntas itu kalau di kampungnya Mas Tulus ada yang doyan direbus, dibening, dikulup. Ya, buat lalap. Ada yang bisa digerus. Bahkan kalau tadi disampaikan yang Lukito adalah bisa digerus dengan garam kemudian dioleskan ke yang berkoreng tadi, tapi korengnya harus koreng yang sudah kering ya. Jadi jatuhnya ini adalah untuk penyembuhan susulan atau perawatan terkait dengan kesembuhan secara lebih lanjut. Air garam untuk dimandikan anaknya, kemudian apa tadi kesannya digosokkan gitu loh. Daun luntas tadi, ini kalau di Jakarta kayaknya agak susah ya teman-teman. Tapi kalau di kampung kayaknya mudah. Lebih digosokkan lagi. Atau mungkin diremet pakai garam di tangan sama garam atau di piring digerus gitu, kemudian dioleskan ke anak, kemudian buat mandi. Ini saran yang disampaikan Eyang Lukito. Maaf buat yang mau-mau saja, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Saya nggak mau dianggap nanti oh kesehatannya nggak dilakukan kok malah dengan cara musyrik. Aku nggak mau dikatakan seperti itu. Dari awal saya sudah menyampaikan teman-teman, kalian tetap harus periksakan anak kalian ke dokter apabila gejalanya juga ada tadi beberapa demam, kemudian flu, kemudian berlendir di bagian tenggorokannya harus diperiksakan. Apalagi sudah muncul ruam di mulut, tangan, dan juga kaki seperti cacar yang isinya air, kalian harus periksakan ke dokter. Ini hanya faktor pendorong atau faktor tambahan yang disampaikan yang Lukito. Kemudian mengkonsumsinya, apa sih tadi yang namanya ya? Sing putih itu apa? Kunir putih itu apa sih teman-teman? Emang ada kunir putih ya? Aku nggak tahu deh. Kunir putih dicampur dengan serai, dengan empon-empon yang ada di Nusantara kita. Lebih cenderung sih kalau dari hasil obrolanku dengan yang sih kunyit putih tadi. Aku nggak tahu ya kunyit putih ini apa, karena aku nggak ngerti. Yang aku tahu kunyit itu kuning. Maaf, kunyit putih ini apa aku nggak tahu, tapi kalau memang ada mungkin bisa dimanfaatkan dicampur dengan jahe, kemudian dikasih dengan serai. Nah ini sarannya yang adalah menambahkan tekstur sesuatu yang asam. Digambarkan di sini adalah jeruk. Ya, penggambarannya adalah jeruk. Berarti mungkin ya kayak jahe, kunyit putih nih aku masih tanda tanya. Jujur aku sendiri juga nggak paham kunyit putih. Kunyit putih, jahe, serai sama ditambahkan lagi dengan apa air asam. Air asam ini dari penyampaian Eyang bukan asam Jawa atau asam cuka ya teman-teman, tetapi air jeruk nipis atau air jeruk purut tadi yang disampaikan Eyang. Jadi
Air itu, air asam tadi adalah air dari jeruk, bisa kalian manfaatkan ya. Bisa ditambahkan madu, katanya kalau nanti rasanya nggak enak karena namanya jamu tuh nggak ada yang enak ya. Jadi kadang-kadang orang-orang, ini kunyit putih nih, aku masih penasaran. Teman-teman ada yang tahu nggak sih? Coba infoin ke Mas Tulus ya. Yo Mas Tulus ya maklum, soalnya yo di luar ke batas kemampuanku, aku yo nggak ngerti soalnya kunyit putih ki panganan model piye, seperti apa bentuknya, apakah seperti kunyit tapi warnanya putih, aku nggak tahu. Jujur ini baru pertama kali aku denger. Jadi kalau kalian nggak mau, mungkin cuman serai, jahe, sama air lemonnya itu atau air jeruk nipisnya itu boleh ya. Ditambahkan madu kemudian dikonsumsi. Karena ini bukan cuma buat anak-anak ya teman-teman, tetapi juga lebih cenderung ke bisa menyerang ke orang tua. Jadi aku rasa boleh dikonsumsi buat anggota keluarga. Dan sebelum aku melihat ini, sebelum aku menyampaikan ini, aku juga sudah cari tahu terkait dengan jahe, serai, kemudian dengan air lemon. Kalau kunyit putih ini aku juga belum riset apakah ini juga bagus untuk kesehatan. Kalau serai, jahe, air lemon itu sudah pasti kandungan vitamin C-nya bagus, pasti akan meningkatkan imun, masuk akal. Kemudian juga madu juga menurut aku juga bagus. Nah, kalau kunyit putihnya aku masih tanda tanya. Aku nggak tahu ya. Kemudian ada hal tambahan lagi, secara fisik kita boleh apa ya? Mensedekahkan apa kalau bahasanya yang itu nebus sebelnya anak dengan memberikan among-among atau ngopai sing ngomong anakmu, istilahnya gitu kalau penyampaian yang. Jadi kalau anak kita sudah sakit terlalu lama, kalau sudah sembuh, ini juga salah satu tradisi yang dilakukan oleh keluarga besarku. Setiap anak sakit kemudian sembuh biasanya dibikinin among-among. Nah, ini juga salah satu saran dari Eyang untuk mensedekahkan makanan atau mensedekahkan sesuatu yang diniatkan untuk si anak ya, untuk si bocah lagi. Dan aku bertanya juga dengan Eyang, yang apakah ini juga bisa merebak? Apakah ini bisa luas akan tersebar? Karena kalau misalnya dia ada campur tangan jin segala macam nih bisa jadi meluas. Nah, yang saya takutkan atau yang ditakutkan Eyang adalah ini ada tunggangan bangsa jin, kemudian juga akan bisa meluas, bahkan bisa sama seperti COVID. Walaupun pada dasarnya tidak ada jaminan secara garis besar di sini, karena pernah terjadi kejadian luar biasanya tuh di Singapura teman-teman. Kenapa? Karena tingkat penularannya cukup cepat atau sangat mudah menular, sehingga ini perlu kita waspadai. Eyang juga menyampaikan teman-teman bahwa ini sangat mungkin ditunggangi sama bangsa jin. Jadi kalau ini akan meluas, tadi yang kita sebutkan, yang jarang terjadi bisa menyerang orang tua, bisa menyerang orang tua. Kemudian yang tidak melebar atau meluas bisa lebih meluas lagi. Bahkan ada kemungkinan juga bisa melebihi COVID, malah bahaya nanti ya. Walaupun pada dasarnya ini virus biasa atau tidak, bukan penyakit serius. Tetapi di sini ada clue yang disampaikan Eyang bahwa ini bisa mengarah ke kematian. Walaupun pada dasarnya dari hasil penelitian, ini kasus yang sangat jarang terjadi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit apapun, nggih. Amin. Anak-anak kita sehat, badan kita semuanya sehat. Allah jauhkan dari bala, musibah, penyakit, virus apapun yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang mau mempraktekkan silahkan, yang tidak juga tidak masalah. Intinya di video ini saya ingatkan kewaspadaan kita terkait dengan virus-virus yang mungkin muncul. Bahkan ada satu clue yang disampaikan Eyang, ini corona ini masih akan terus bermutasi, masih akan terus bisa merebak. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan. Ingat, jaga daya tahan tubuh. Jadi saya nggak perlu menyambungkan di sini, kok Mas Tulus nggak menyarankan minum air putih yang banyak ya? Nggak juga, itu salah satu hal yang harus kalian lakukan. Kemudian menjaga daya tahan tubuh, kemudian mengkonsumsi minuman makanan bergizi. Ini juga salah satu hal yang nggak perlu saya kedepankan di sini. Jadi tingkat kesadaran kalian masing-masing saja. Apa sih yang bisa meningkatkan imun tubuh? Apa sih yang bisa menyehatkan kita? Minum air putih yang banyak, kemudian mengkonsumsi vitamin, dan juga tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, intinya di situ. Semoga manfaat, sehat kabeh, sing nonton sedayonipun diparingi sehat, diparingi lancar. Amin. Dijauhkan dari musibah dan juga bala, virus apapun buat kita yang tidak baik kita jauhkan. Allah jauhkan dari kita. Amin, amin, amin. Kabul, 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 kabul. Kabeh semuanya sehat ya. Apabila ada yang sedang sakit, semoga juga disembuhkan sakitnya. Amin. Matur sembah nuwun teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini, insya Allah mungkin
28 ya. 28 baru bisa ketemu Mas Tulus. Karena 27 ketemunya dengan tapping. Mungkin 28 kita bikin live kali ya. Oke? Terima kasih banyak saudaraku. Semoga manfaat ya. Kalau Mas Tulus terkesan gurih atau keminter, Mas Tulus minta maaf. Kalau ada yang mau dikoreksi silahkan tulis di kolom komentar. Tambahkan Mas Tulus, tambahannya begini, begini, begini. Boleh. Nanti Mas Tulus sematkan biar nambahin info buat yang nonton ya. Terima kasih. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Garing rek telagu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum tercukupi kebutuhan Idul Fitrinya, Mas Tulus doakan semoga Allah berikan jalan biar cepat tercukupi kebutuhan Idul Fitrinya. Amin. Yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, kemudian juga pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen naik haji, pengen umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan teman-teman hajatnya semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual sesuai dengan keinginan dan juga harapan. Amin. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, dagangannya laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua, termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Mas Tulus pamit mundur dulu. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Untuk yang sudah berbuka puasa nontonnya ya selamat berbuka ya. Semangat untuk kita semua. Mas Tulus pamit mundur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Berkah melimpah buat semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.